ada pengertiannya. Surat merupakan alat komunikasi yang dimanfaatkan untuk memberitahukan informasi dari kubu satu ke kubu lain secara rinci. Menurut Agus Sugiarto, tahun 2005, berbanding 2, pengertian surat adalah instrumen untuk menyampaikan pesan dari ke kubu lain dengan syarat tertentu seperti pemakaian kertas, pemakaian bentuk, adanya notasi dan kode, menggunakan bahasa yang spesifik, dan pembubuhan tanda tangan. Berikut merupakan fungsi dari surat, yakni alat pemberitahuan, pengajuan, penyampaian ide. Sebagai bukti tertulis, prosedur kerja, pencatatan bukti sejarah, dan sarana pengingat, bentuk-bentuk surat dan contohnya. Secara garis besar, jenis surat itu ada 4, yakni surat resmi, surat niaga, surat dinas, dan surat pribadi. Namun di sini bukan membahas jenis-jenis surat, tapi kita akan membahas tentang bentuk-bentuk surat. Berikut merupakan bentuk-bentuk surat beserta penjelasan dan contoh. Yang pertama, yaitu ada full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Sedangkan untuk pengaturan bentuk surat full block style adalah margin kanan 80 elit, kiri 20 atau bisa juga margin kanan 70 pieces dan kiri 15. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga tanggal surat, yang keempat alamat surat, yang kelima hal atau kepentingan, yang keenam salam pembuka, yang ketujuh isi surat, yang ke-8 salam penutup, ke-9 nama lembaga yang pembuat surat, 10 nama tanda tangan, 11 jabatan tanda tangan, 12 lampiran, 13 tembusan, dan yang terakhir 14 inisial pembuat surat dan pencatat. Di sini adapun contohnya untuk full block style atau bentuk lurus penuh. Yang kedua ada bentuk style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun untuk bagian posisi tanggal, membuat bentuk ini penutup letak tanda tangan ini dipromosikan pada setelah tanda surat. Nah, surat ini biasanya dipakai untuk urusan birokrasi. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada tanggal surat, yang keempat ada alamat tujuan, dan yang kelima ada hal atau kepentingan perihal, keenam ada salam pembuka, ketujuh isi surat, ke-8 salam penutup, 9 nama lembaga yang mengeluarkan surat, 10 nama tanda tangan, 11 jabatan tanda tangan, 12 lampiran, 13 tembusan, 14 inisial pembuat surat dan pencatat. Di sini adapun contoh block style atau bentuk lurus. Yang ketiga, ada semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style. Namun bedanya terletak pada posisi ini surat. Posisi isi surat. Di mana saat ini surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam, atau bisa disebut dengan satu tab ke kanan. Agar lebih jelas, simak gambar dan di bawah pada bagian ini. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada tanggal surat, yang keempat ada alamat tujuan, kelima hal atau kepentingan atau perihal, keenam salam pembuka, 7 isi surat, 8 salam penutup, 9 nama lembaga, 10 nama tanda tangan, 11 jabatan
12 lampiran, 13 tembusan, dan yang terakhir 14 ada inisial penulis. Di sini ada contoh semi block style atau bentuk setengah lurus. Ident style atau bentuk lekuk. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua, masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada indentasi atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Agar lebih paham dan jelas, bisa dilihat pada contoh gambar. Di sini yang pertama ada kepala surat, nomor surat, tanggal surat, alamat tujuan, 5 hal penting atau perihal, 6 salam pembuka, 7 isi surat, 8 salam penutup, 9 nama lembaga, 10 nama tanda tangan, 11 jabatan, 12 lampiran, 13 tembusan, 14 inisial penulis. Inilah contoh indent style atau bentuk lengkung. 5. Hanging photograph, paragraph atau bentuk menggantung. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal, alinea, dan alamat diawali pada sisi kiri. Sedangkan untuk para alinea berikutnya akan masuk ke dalam untuk lebih paham, bisa kita lihat contohnya. Yang pertama ada kepala surat ya, yang kedua nomor surat, ketiga tanggal surat, keempat alamat tujuan, 5 hal atau kepentingan atau perihal, 6 salam pembuka, 7 isi surat, 8 salam penutup, 9 nama organisasi, 10 nama pendatangannya, 11 jabatan, 12 lampiran, 13 tembusan, 14 inisial penulis. Di sini ada contoh hanging paragraph atau bentuk menggantung. 6. Official style atau bentuk resmi. Bentuk official ini sendiri memiliki 2 kategori, yakni baru dan lama. Gagasan tersebut merupakan hasil dari Pusat Bahasa Departemental. Pada kategori lama, alamat dan perihal terhadap di dalam dan sejajar, sedangkan tempat masuk 5 spasi dan memakai underline. Sedangkan pada konten utama masuk 5 spasi dan lokasi tanda tangan berada di posisi kanan. Pada kategori baru, posisi alamat, penyampaian, dan konten utama surat terdapat di bawah dan sejajar dengan awalan nomor. Lampiran dan perihal, pengetikan salam akhir, jabatan, dan penandatanganan serta nomor induk diawali di tengah kertas. Bentuk ofisial atau surat resmi ini kerap kali digunakan oleh lembaga birokrasi sebagai penyusunan surat dinas. Struktur pengetikan surat resmi ini pada alamat berposisi di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri terdapat perihal, lampiran, dan nomor. Di bawah ini merupakan bagian-bagian surat resmi. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada tanggal surat, yang keempat lampiran, kelima hal atau kepentingan atau perihal, 6 alamat tujuan, 7 salam pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, 10 jabatan tanda tangan, 11 nama penanda tangan, 12 NIP atau NIK atau RRP, 13 tembusan, dan yang ke-14 inisial penulis. Adapun contoh official style atau bentuk resmi. Oke, landasannya demikian merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk surat yang bisa Anda pakai sesuai dengan kepentingan. Terima kasih.